Baik, selamat pagi. Di hari ini, Ibu akan membahas tentang kompetensi dasar yang kedua, yaitu mengenai kompetensi dasar yang kedua, yaitu mengenai pelayanan keperawatan. Nah, namun sebelum Ibu sampai ke bahasan pelayanan keperawatan, di sini terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan. Ya. Jadi pelayanan kesehatan kenapa Ibu bahas lebih dulu? Seperti yang sudah kita pelajari di dalam memaknai kata keperawatan, di situ dikatakan bahwa keperawatan itu adalah bagian integral dari pelayanan kesehatan. Jadi sebelum kita memahami apa saja pelayanan keperawatan, terlebih dahulu mari kita pahami dulu apa sajakah itu pelayanan kesehatan. Nah, pada slide yang Ibu tayangkan di video saat ini ada beberapa gambaran yang mengemukakan dan juga menggambarkan tentang apa itu pelayanan kesehatan. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Sukijono Atmojo, disebutkan bahwa pelayanan kesehatan itulah satu subsistem. Ya, jadi ada sistemnya, di mana tujuan daripada Yankes tersebut adalah memberikan pelayanan secara preventif atau pencegahan, promotif atau peningkatan kesehatan terhadap sasarannya, yaitu masyarakat. Lalu berikutnya ada Levi and Lumba menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan itu adalah upaya yang diselenggarakan. Jadi diselenggarakan mulai dari secara bersama di dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat. Jadi tidak hanya berfokus pada perorangan, tetapi berjenjang dia. Tergantung kasus penyakitnya apa. Kalau kasusnya itu sifatnya dapat menyerang mulai dari perorangan, maka akan pelayanan kesehatannya startnya dari perorangan dulu. Lalu lini yang terdekat dengan perorangan, bahwa setiap orang itu hidup dalam satu keluarga, baru berjenjang ke keluarga. Nah, jadi demikian. Lalu pada bagian berikutnya, Pak Sukijono Atmojo mengatakan bahwa pelayanan kesehatan itu adalah sistem yang memiliki tujuan terhadap pelayanan preventif, promotif, atau peningkatan kesehatan. Nah, jadi itulah tadi kita lihat menurut Depkes. Ya, menurut Depkes, pelayanan kesehatan merupakan upaya yang menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama. Jadi pelayanan kesehatan itu bisa saja dilakukan penyelenggaraannya oleh individu atau bersama-sama dalam satu organisasi, di mana tujuannya sama, yaitu untuk mencegah, meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit, dan juga memulihkan kesehatan perorangan. Nah, berikutnya di sini ada fungsi dan tujuan pelayanan kesehatan. Tentunya tidak jauh dari definisi tadi. Sistem pelayanan itu memiliki tujuannya bersifat promotif, yaitu merupakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang sangat diperlukan. Misalnya di dalam peningkatan gizi, khususnya pada gizi anak, ya. Jadi masa ini, promosi ini dilakukan di mana individunya itu masih dalam kondisi sehat. Lalu preventifnya terbagi menjadi 3 bentuk. Ada preventif primer, yaitu terdiri dari program pendidikan, misalnya imunisasi, penyediaan nutrisi yang baik. Kemudian ada preventif sekunder, contohnya yaitu yang berfokus pada pengobatan yang terdapat pada penyakit tahap yang masih awal. Kemudian preventif tersier merupakan
pencegahan terhadap diagnosa penyakit, pembuatan diagnosa dan pengobatan. Kemudian masuk ke kuratif atau merupakan penyembuhan penyakit. Terakhir ada rehabilitasi atau pemulihan dan proses pengobatan. Nah, jadi mulai dari promotif, preventif itu adalah bagian dari tingkat-tingkat pelayanan, tingkat-tingkat sistem pelayanan kesehatan. Nah, apa saja yang berikutnya? Pada slide berikutnya disebutkan bahwa promosi, memelihara dan meningkatkan kesehatan ini kan sangat perlu dalam, misalnya dalam peningkatan gizi, perbaikan sanitasi lingkungan. Jadi namanya promosi berarti mengingatkan kembali melalui suatu sistem pendidikan. Maksudnya diberikan pendidikan bagaimana untuk memelihara kebersihan lingkungan, bagaimana untuk menjaga kesehatan dari segi pemilihan gizi yang baik. Jadi dipromosikan dia. Kemudian sedangkan preventif itu dibagi menjadi klasifikasi 3 bagian tadinya. Kalau yang sifatnya preventif primer, artinya pendidikan yang diberikan pada masa sebelum individu itu sakit. Sedangkan preventif sekunder yaitu diberikan terdiri dari pengobatan penyakit pada tahap-tahap yang masih ringan, di mana tujuannya adalah untuk menghindari akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkembangan penyakit tersebut. Sedangkan preventif tersier yaitu pembuatan diagnosa ditunjuk. Jadi tersier ini masuk ke dalam tahap penyakit yang sudah lanjut, yaitu dengan menemukan diagnosa sehingga akan dapat diberikan pengobatan yang tepat. Lalu kuratifnya inilah ada diberikan pengobatan. Lalu setelah adanya pengobatan melalui penyembuhan penyakit pada tahap kuratif, lalu dilihat juga apakah penyakit ini memiliki efek yang perlu pemulihan berlanjut. Jadi ada rehabilitasi atau pemulihan. Jadi pemulihan ini nanti rehabilitasinya ada 2, tergantung kasus penyakitnya apa. Apakah dia rehabilitasi secara fisik atau rehabilitasi secara mental, atau ada juga rehabilitasi secara sosial. Nah, jadi usaha pemulihan seseorang untuk mencapai fungsi normal atau mendekati normal setelah mengalami sakit fisik atau sakit mental, cedera, atau penyalahgunaan. Oke, lalu bagaimana hubungannya dengan bentuk pelayanan kesehatan? Nah, bentuk pelayanan kesehatan berdasarkan tingkatannya antara lain dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan tingkat pertama atau yang disebut pelayanan kesehatan tingkat pertama atau primer. Baru ada lagi pelayanan kesehatan tingkat kedua atau yang disebut pelayanan kesehatan sekunder. Lalu ada pelayanan kesehatan tingkat ketiga atau yang disebut pelayanan kesehatan tersier. Nah, jadi perbedaan dari tingkat-tingkat yang tadi Ibu uraikan. Jadi kalau dia pelayanan kesehatan tingkat pertama, ini kita berbicaranya adalah tempat pelayanannya ya. Jadi pelayanan kesehatan tingkat pertama ini adalah diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan, masyarakat yang sehat, untuk meningkatkan kesehatan mereka atau sebagai tempat menyampaikan promosi. Biasanya pelayanan tingkat primer ini adalah tempatnya itu yang dekat dengan lingkungan masyarakat, contohnya adalah puskesmas. Lalu ada puskesmas keliling ataupun klinik. Nah, itu primernya. Kemudian pelayanan kesehatan tingkat kedua yaitu diperlukan untuk kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan inap yang sudah tidak dapat lagi ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Jadi umpamanya kalau dia tadinya sudah dirawat di puskesmas, lalu dia harus diberikan rujukan harus menginap, ya dirujuklah ke setingkat lebih tinggi dari puskesmas.